Halo semuanya, pada hari ini kami dari kelompok absen 21-24 akan menjelaskan mengenai sifat dan fungsi stratifikasi sosial. Kenalkan, nama saya Laura Angelin Suryanto dari kelas 11 IPS 3, absen 23. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Adalah mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas. Contohnya adalah kasta. Seseorang dari kasta rendah akan sangat sulit untuk masuk ke dalam kasta atas, namun hal tersebut bukanlah tidak mungkin. Jelas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena manusia itu kadang diukur dari kastanya. Semakin banyak materi yang kita punya, kasta kita akan lebih tinggi, lalu kehidupannya juga jadi lebih terjamin, sehingga orang-orang menjadi lebih hormat terhadap kita. Sedangkan untuk kaum bawah, mereka cenderung dipandang sebelah mata dan terkadang tidak diperlakukan secara adil. Lalu yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini memungkinkan semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun turun. Contoh mobilitas sosial yang naik adalah seseorang yang tadinya miskin bisa mengubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi dan lebih baik karena telah berupaya untuk mengubah diri dengan cara bersekolah, kursus, dan menguasai beberapa keterampilan. Sedangkan contoh mobilitas yang turun adalah seorang pengusaha yang gagal menyelesaikan proyeknya sehingga tingkatan ekonominya menurun. Jelas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, karena kehidupan kita bisa langsung berubah jika kita masuk ke dalam tingkat atas maupun bawah. Semua orang berusaha untuk masuk ke dalam tingkat atas, karena tingkat atas lebih dipandang oleh orang. Oleh sebab itu, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Kenalkan, nama saya Christiansen dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan membahas tentang stratifikasi sosial campuran, yang merupakan percampuran dari stratifikasi sosial bersifat terbuka dan tertutup. Stratifikasi sosial bersifat campuran ini memungkinkan terjadinya perpindahan antar kelas atau tingkat sosial pada batas-batas tertentu. Bentuk ini biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki sistem atau susunan heterogen, atau di mana letak daerahnya merupakan peralihan antara desa dan kota, sehingga sistem kebudayaan merupakan percampuran antara kedua kebudayaan. Sebagai contoh, ada seseorang yang berasal dari Bali yang memiliki kedudukan atau tingkat sosial yang tinggi, yang stratifikasi sosialnya bersifat tertutup, dan belum tentu orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi bila berada di tempat lain. Semuanya akan didasarkan pada bagaimana usaha serta kemampuannya, di mana ini merupakan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Semuanya, perkenalkan, nama saya Jovenia Mayureta Susanto dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama adalah penentuan hak-hak istimewa yang objektif. Yang dimaksud dengan penentuan hak-hak istimewa yang objektif adalah penentuan penghargaan, keselamatan, dan wewenang. Contohnya adalah ayah sebagai kepala keluarga harus bisa memimpin keluarga. Fungsi yang kedua adalah sistem pertanggaan pada strata yang diciptakan menyangkut pada prestise dan penghargaan. Misalnya seseorang mendapatkan penghargaan. Contohnya, pada saat lomba kebersihan kelas kami mendapatkan penghargaan karena memenangkan lomba tersebut. Fungsi yang ketiga adalah kriteria sistem persaingan dan pertentangan. Hal ini bisa didapatkan dari kualitas pribadi, anggota, dan kelompok. Misalnya, seseorang diangkat menjadi karyawan tetap karena dia bekerja dengan baik selama magang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kayana. Ini mengasih tahu dari fungsi stratifikasi sosial. Penentu simbol status atau kedudukan. Contohnya tuh Andi memakai baju adat asal Bali yang dari asalnya. Selanjutnya tuh tingkat kesulitan untuk bertukar kedudukan, pergantian karyawan biasa dan pergantian bos. Selanjutnya dan yang terakhir adalah alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama. Contohnya tuh Budi mengikuti komunitas motor gede di Indonesia.